Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani. Kali ini kita punya dua klonnya AirPods generasi pertama. Setelah Bro Busem kan udah tuh ngeliat yang di bawah 100.000. Sekarang kita lihat yang di atas 100.000. Yang pertama di tangan saya ada InPods 12. Kita akan bandingkan dengan si i18 TWS. Kedua TWS ini tuh udah Bluetooth 5.0. Berarti teknologinya udah maju ya. Tapi si i18 TWS ini lebih murah loh. Dia hanya 125.000. InPods 12 ini harganya 179.000. Nah, dengan harga 179.000 kalian udah dapat InPods 12-nya, dapat charging case-nya, dapat kabel USB-A ke Lightning, udah dapat box-nya yang pasti ya, dan udah dapat juga instruksi. Tapi by the way ya, ini tuh InPods 12 generasi kedua. Setahu saya kalau nggak salah tuh generasi yang pertama tuh harganya masih di bawah 100.000. Tapi tetap ini tuh cloningnya dari AirPods generasi pertama. Kalau kalian beli ya, di dalam boxnya itu dapat instruksi tambahan yang dimana dia menjelaskan cara buat pairing yang benar. Nah, ini jadi pertanyaan buat saya. Pas saya teliti lebih lanjut nih, dia bilang ternyata si InPods 12 ini tuh memang suka ada yang bermasalah, dalam arti nggak nyala satu. Jadi entah kanan doang yang nyala atau kiri doang yang nyala. Dipegangnya si InPods 12 generasi 2 ini tuh enak banget. Entah kenapa, mungkin bahannya kayak mate gitu. Dan itu bahkan sampai si earphone-nya, sampai si InPods 12-nya. Jadi kalau dibilang solid. Dan engsel dari si case-nya ini tuh bisa kedengaran lah ya. Nggak murah, tapi nggak yang bagus juga. Kalau kita bandingin nih dengan si AirPods original, dari desainnya mirip banget. Cuman si InPods 12 ini nggak ada tombol. Di case-nya tuh nggak ada tombol sama sekali. Kalau di earphone-nya juga nggak ada tombol. Cuman di earphone-nya itu ada lampu di tangkainya. Kayak gini nih. Tapi yang saya udah cobain nih ya, memang si InPods 12 generasi 2 ini tuh kerasa lebih tebal. Mungkin ya karena bahannya yang mate. Dan si earphone-nya sendiri itu tangkainya lebih panjang. Tapi kalau kita lihat secara jelas, si tangkainya ini ya di bawahnya itu ada dua bulatannya dua, yang kalau saya mau beralih bilangnya kayak hidung babi. Jadi itu bikin si tangkainya ini lebih lonjong. By the way, berat si InPods 12 ini sama si i18 TWS ini sama sih. Kalau casingnya dengan ada earphone-nya di dalam itu seberatnya tuh 32 gram. Sedangkan si earphone-nya per bijinya ini tuh hanya 3 gram. Sama juga si i18 TWS. Keberatan nggak dipakai telinga? Yang pasti nggak. Karena yang originalnya aja itu 46 gram kalau case-nya kayak gini, di dalamnya ada AirPods-nya. Sedangkan si earphone-nya, si AirPods-nya ini per bijinya itu sampai 4 gram. Beda dikit doang sih, tapi jelas kerasa ini build quality yang lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat si i18 TWS. Kalau beli box-nya kurang lebih sama. Dapat box, dapat i18 TWS-nya, dapat case-nya, dapat kabel, dan instruksi. Kalau kita bicara build quality, kita bandingin nih sama si InPods 12 generasi kedua. Ini kerasa lebih ringan, padahal ya beratnya sih sebenarnya sama ya. Cuman mungkin karena bahannya nggak mate itu, jadi kerasanya kayak lebih ringkih aja gitu. Dan engselnya juga kerasanya lebih ringkih. Cuman jelas banget nih, si i18 ini kalau kita bicara build quality, dia kalah. Tapi si i18 TWS ini indikator baterainya itu ada di dalamnya. Mirip banget sama yang original, ada di atas di antara si earphone-nya. Cuman ya seperti InPods 12 generasi kedua, sama di tangkainya juga ada. Dan sama juga kayak InPods 12, tangkainya lebih panjang dan sama lonjong juga. Sekarang kita bicarain fitur deh. Kalau di Android bisa dibilang sih udah pasti nggak bisa di rename, lihat baterai cuma satu status doang untuk dua-duanya gitu. Tapi kalau di iPhone, setelah saya cobain, si InPods 12 generasi 2 ini nggak ada pop-up-nya. Sedangkan si i18 TWS ini ada pop-up-nya. Saya sih sebenarnya nggak terlalu ngerti ya itu fungsinya buat apa. Cuman ya kalau emang kita bicara berusaha semirip mungkin sama yang originalnya, i18 udah ada pop-up-nya. Kedua TWS clone ini juga udah menggunakan fitur touch control. Dan touch control lengkap. Angkat telepon, voice assistant, dan kalau di iPhone buat Siri itu juga bisa, next track, previous track. Nah, saya udah minjem nih iPhone-nya si Bro Busem, saya nyobain kalau di iPhone fitur-fitur yang biasanya AirPods original di iPhone itu ada nggak gitu, kayak di rename, location device, kayak gitu-gitu. Setelah saya cobain yang kedua produk ini, sayangnya
Dua-duanya di rename nggak bisa. Juga dua-duanya nih speaker indikatornya tuh nggak muncul lambang AirPods, jadi biasa aja. Touch controlnya masih berfungsi, tapi nggak bisa di custom sama sekali. Untuk Find My Device, dua-duanya nggak bisa juga. Paling si battery widgetnya tetap ada, itu doang. Kalau kita bandingin sama yang original nih, menurut saya dan menurut Probusem juga nih, si dua produk ini tuh bisa dibilang 20% lah dari kegunaan fitur kalau kita bandingin sama si AirPods original. Tapi tunggu dulu, saya naikin deh jadi 30% buat dua produk ini. Kenapa? Karena dua ini bisa ngatur volume, yang AirPods original itu nggak bisa. Kedua TWS ini tuh diklaim baterai 3-4 jam untuk dengerin lagu. Setelah saya nyobain si InPods 12 generasi kedua ini, saya dari full baterainya saya nyobain denger lagu full selama sejam, sisa baterainya itu 60%. Tapi jangan khawatir, dia di charge-nya itu cepet, nggak sampai sejam malahan dia udah penuh lagi. Dan case-nya pun begitu, sama si i18 TWS ini. Cuman si i18 TWS ini masih menang baterainya, sama saya pakai juga sejam full denger lagu dari baterai penuh, masih tersisa 70%. Tapi nih, kalau kita bicara masalah baterai, saya nggak tahu ya, apakah yang punya saya nih yang cacat produksi. Si i18 TWS ini tuh pertama, saya diamin, sempat nggak saya pakai, baterainya berkurang. Sedangkan si InPods nggak, baterainya masih bertahan. Terus, makin hari, yang kiri kok rasanya makin lebih cepat habis daripada yang kanan. Bahkan sampai kemarin banget, saya terakhir nyobain produk ini, yang kiri tuh baru 20 menit. Padahal dibilang pertama baterainya penuh, itu langsung habis, sedangkan yang kanan masih jalan. Jadi kalau emang kalian beli produk ini, pastiin dulu deh masalah baterainya itu bener, dan kalau emang ada masalah mending langsung tukar aja. Kalau kita bandingkan sama yang original kan, baterai AirPods original itu bisa sampai 4 jam kalau dengerin musik. Kalau kita main kayak game online PUBG gitu, ya 3,5 jam lah. Si kedua TWS ini ya mencoba sih, karena diklaim aja 3-4 jam, cuman sayangnya nggak dapet. Kedua klon TWS ini untuk masalah jarak kurang lebih sama 10 meter kalau kita outdoor. Kalau indoor, si InPods 12 tuh menang. Bisa lebih jauh dikit, bisa dibilang 5-10 langkah dia masih dapat. Sedangkan si i18 TWS ini dia udah mati duluan baru saya tutup pintu. Jadi intinya saya nyobain, saya play HP saya di kamar, saya keluar dari kamar. Lucunya, si AirPods original, entah kamar saya emang terlalu ini kali ya, terlalu padat atau dari beton banget gitu, lebih menang InPods 12 kalau kita bicara masalah jarak indoor. Tapi balik lagi ya, itu tergantung situasi dan keadaan. Memang sih si InPods 12 ini sempat ada masalah koneksi. Beberapa kali saya cobain, terutama yang kiri. Jadi koneksinya itu sempat kayak hilang-hilang, baru balik lagi. Nggak lama sih dan nggak cukup mengganggu. Cuman yang pasti kalian nyadar kok ketika pakai terus tiba-tiba kok hilang, muncul lagi. Kedua TWS ini dengan Bluetooth 5.0-nya udah bisa dipakai satu aja. Mau yang kanan, mau yang kiri, itu bisa. Dan keduanya udah auto on, auto off juga. Cuman lucunya nih, si InPods 12 ini kalau kita baru buka dari case gini, dia belum mau connect. Kita harus keluarin dulu si earphone-nya atau si InPods 12-nya ini. Sedangkan i18 TWS udah dibuka dari case-nya aja kayak gini, ini belum dikeluarin, dia udah connect. Bahkan kita play musiknya, udah langsung bunyi. Ya dia sih berusaha seperti se-original mungkin ya, jadi dibuka udah langsung connect, nggak kayak si InPods 12. Cuman lucunya gitu aja, ketika kita play musiknya di HP tuh udah play aja gitu, padahal belum dipasang di telinga. Kalau kita bicara masalah delay atau latency, yang pasti AirPods original udah nggak ada ya, bahkan tipis banget gitu, dan itu enak bahkan dipakai main PUBG. Kedua TWS ini saya cobain nonton YouTube, ya masih kerasa tapi tetap nyaman. Walaupun si InPods 12 generasi 2-nya ini menang, sedangkan si i18 ini lebih kerasa lagi deh delaynya. Pas saya cobain kedua TWS ini main PUBG di HP Android saya, delaynya nggak enak banget. Ya mirip TWS harga yang segitu serange harga ini, bahkan yang di bawah 100.000. Saya tekan nembak baru der, tekan nembak baru der. Keduanya sama, kayak gitu. Saya udah nyobain nih nelfon, saya nelfon Probusem pakai satu-satu nih. Pertama saya cobain si InPods 12 ini, dia bilang enak banget, bahkan lebih dari dugaan kita berdua. Dan suara sekitar tuh ketutup. Intinya saya di luar tadi dan ada sungai dekat saya, tapi suara itu tuh nggak kedengaran sama sekali. Bahkan suaranya itu terkesannya natural. Sedangkan si i18 TWS ini langsung kerasa banget suaranya robotik. Dan itu nggak enak. Buat saya juga nggak enak, buat Probusem yang saya telepon juga nggak enak. Dan suara sekitarnya apalagi ya, bahkan
ganggu gitu, jadi suara saya agak ketutup gitu. Tapi buat kalian yang mau tahu hasil mic-nya tuh kayak gimana sih suaranya, saya udah rekam ke HP saya, suara saya pada saat saya menggunakan si TWS ini. Kayak gini hasilnya. Oke teman-teman, ini kalau hasil suara dari Input 12. Saya pakai dua-duanya, TWS-nya di kuping kiri dan kuping kanan. Saya rekam langsung ke HP, jadi kalian bisa dengar hasil suaranya. Dan ini saya di outdoor, tapi di tempat yang agak tenangnya, di komplek gitu. Tapi tadi ada sungai di sebelah kiri saya. Nah, ini kalau hasil suara dari i18 TWS. Kalau sekarang sungai ada di sebelah kanan saya dan settingannya sama. Saya langsung rekam ke HP. Kedua TWS saya pakai ada di kuping kiri dan kuping kanan. Sama juga saya di outdoor. Sekarang kita bicara masalah sound quality. Buat saya itu penting banget. Yang paling penting justru kalau kita beli headphone, TWS, ya earphone, sound quality number one buat saya. Si InPods 12 ini yang pertama nih ya, volumenya gede banget. Mau itu di iPhone, mau di Android. Biasanya nih, saya dengerin lagu itu kan 40-60% lah volume di HP saya. Kalau ini tuh harus di 20%. Itu baru nyaman. Apalagi kalau volumenya terlalu gede, kerasa kupingnya sakit. Karena treble si InPods 12 ini tuh terlalu nusuk. Jadi ketika ada bunyi simbal apalagi terus-terusan tuh nggak enak banget. Jadi volumenya harus diturunin lagi menurut saya. Ganti lagu ke rock, turunin. Ganti ke EDM, agak naikin. Bisa dibilang mic-nya tuh masih enak kedengaran, suara vokal tuh masih enak banget didengar. Bassnya ada tapi tidak menutupi, sedangkan treble-nya itu yang sering banget bikin sakit kuping. Malahan bisa saya bilang nih, bassnya si InPods 12 ini tuh kayak yang penting ada. Nggak kerasa panci, nggak kerasa nendang, bulat juga enggak, kayak pecah gitu. Tapi ada, setidaknya. Soundstage-nya sempit. Cuman detailnya sih buat saya oke. Maksudnya di luar dari dugaan saya dengan harga kayak gini. Nah, sekarang i18 TWS nih. Tadi kan saya bilang nih si InPods 12 tuh volumenya gede banget. Kalau ini sumpah, ini kekecilan justru. Seperti saya bilang tadi biasanya sih 40-60%. Kalau ini tuh harus 80% minimal baru tuh enak di telinga saya dengar lagunya. Cuman untungnya nih treble-nya nggak senusuk si InPods. Dan bass-nya lebih keluar, lebih kerasa. Untuk mid kurang lebih sama, walaupun ini lebih kerasa di belakang dalam arti lebih ke V-shape si i18 TWS ini. Mungkin kali ya karena volumenya yang nyantai itu bisa dibilang kayak nyari safe. Jadi treble-nya nusuk telinga enggak, karena volumenya yang masih tergolong santai. Mau saya gedein sampai 100 saya cobain pun tetap nggak nusuk telinga. Nggak tahu karena volumenya atau karena kualitasnya, jujur saya bingung. Tapi kalau emang kita bicara masalah kualitas mid dan bass, hanya sekedar cukup. Walaupun bassnya masih lebih baik dari InPods 12. Soundstage-nya kurang lebih sama, walaupun ya masih lebih baik ini sih dikit. Tapi detail kalah. Si InPods 12 masih menang kalau kita bicara masalah detail. Dan jernih suaranya juga masih kedengaran enak si InPods 12. Tapi nih, nah ini saya nggak tahu ya, apakah saya nggak kebiasaan nih pakai yang kayak gini, langsung yang pakai in-ear. Bahkan in-ear aja saya tuh nggak terlalu senang, saya lebih senang yang langsung headset. Saya baru pakai sekitar 30 menit kedua TWS ini ya. Tuh kuping saya sakit. Volume udah saya pakai di standar, maksudnya saya nggak lebih-lebihin, saya nggak kurang-kurangin. Tapi sama aja kuping saya sakit beberapa kali saya pakai. Ya harus saya break dulu dalam arti sampai 5 menit, baru saya pakai lagi, baru bisa nyaman lagi. Tapi baik lagi ya, kuping orang itu beda-beda, jadi pengalaman kalian juga bisa aja beda. Nah, karena mereka clone-nya si AirPods generasi pertama, wajib dong kita bandingkan. Buat saya nih, si AirPods original yang generasi pertama ini ya, suaranya itu kalau kita bilang satu kata doang, nyaman. Dalam arti buat kita pakai sehari-hari, buat denger lagu, buat nelpon, itu udah nyaman banget. Suaranya itu udah enak banget. Sebagai pemakai yang sehari-hari, kita nggak nyari audiophile, kita nggak nyari yang harus bassnya keren banget atau gimana. Ini enak banget. Dan dibandingkan kedua ini ya dari harga juga udah jauh ya. Dari kenyamanan, dari suara, dari kualitas saat kita mendengarkan musik itu lebih enak. Maksud saya gini, lagi sibuk sesuatu sambil denger lagu sambil pakai ini. Kalau kedua ini tuh saya kayak selalu nyadar bahwa ada yang nempel di telinga saya dan saya play musik di situ gitu. Karena satu agak nusuk-nusuk juga di telinga, plastiknya yang kurang nyaman, dan yang pasti suaranya yang tergolong gak natural buat saya. Ya intinya aneh aja lah pokoknya. Kalau ini tuh enak, nyaman, kalau ini saya nggak nyaman. Nah, kita sampai pada kesimpulan nih. Jadi gimana nih? Pertama untuk pengguna iPhone. Kalau emang saya boleh menyarankan, saya sih tetap bilang bahwa si InPods 12. Dia tetap bisa lebih cocok untuk di iPhone.
Walaupun pop-up-nya nggak ada dan fitur-fitur kayak dia originalnya nggak ada, tapi dia lebih apa ya, lebih friendly aja menurut saya dari segi harga dan kualitasnya. Cuman untuk pengguna Android, mending saya ambil TWS merek lain, bukan yang cloningnya AirPods, dengan harga yang mirip, bahkan ada yang lebih murah, tapi kualitasnya menurut saya lebih bagus. Ya mungkin kayak Redmi AirDots, atau kalau emang bisa nambah sedikit dapat Eagle Liberty Buds yang pertama, itu udah buat saya ya udah lebih enak dari dua yang ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita udah lihat si i18 TWS dan InPods 12 generasi kedua, cloning dari si AirPods generasi pertama. Mudah-mudahan berguna buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa bantu kalian buat mikir yang mana nih yang mau saya beli. Dan masih ada video-video lain juga yang kita masih bahas cloning-cloning dari si AirPods, mau itu Gen 2 bahkan si Pro-nya. Biar nggak ketinggalan, subscribe dan klik loncengnya. Nama saya Dani, terima kasih banyak udah menonton. Stay safe di rumah aja. Bye! Bye.